Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya muliakan, jika kita semua ditanya ingin masuk surga, mau masuk surga? Pasti jawabannya mau tanpa pikir panjang. Namun terkadang lisan menyatakan mau, lisanul maqal maksudnya, lisan ucapan mengatakan mau. Namun terkadang lisanul maqal atau lisanul hal malah tidak mau. Karena perkara ini memang sudah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan atau yang tidak mau. Dari sini kita dapat ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di antara keutamaan umat beliau adalah akan masuk surga. Namun di antara umat beliau juga ada yang terhalang untuk masuk ke dalam surga. Entah terhalang dalam artian tertunda masuk surga, artinya dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian Allah keluarkan darinya dengan berbagai sebab yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malah ia berbalik ke belakang sehingga masuk ke dalam neraka dan tidak pernah keluar darinya. Wa iyadzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang kagak mau masuk surga? Siapa mereka yang enggak mau masuk surga?" Tadi jamaah sekalian ditanya mau masuk surga, kompak semua ya, mau, nggak pakai mikir panjang, padahal nggak tahu tuh surga di mana, bentuknya kayak apa. Tapi fitrah seorang muslim pada khususnya langsung menyambut. Meskipun fitrah manusia pada umumnya, baik muslim maupun non muslim, kalau ditanya surga pasti mau semuanya, pasti ingin. Non muslim kalau ditanya mau masuk surga pasti, bahkan menghukumi orang yang di luar mereka juga tidak bakal masuk surga. Sementara ketika seorang muslim meyakini di luar Islam yang mati dalam kondisi tidak beragama Islam, dia tidak akan pernah sampai ke surga, ada yang protes, ada yang ngomelin. Emang surga punya situ? Nah, hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan berbahagia ini kita akan mengambil faidah perkara yang memang bersumber dari agama Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan berdasarkan Al-Qur'an maupun sunnah. Ada yang setuju atau tidak, seorang muslim tidak akan berkecil hati. Kenapa? Karena yang ditujunya siapa? Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya, dia tunjukkan jalan untuk ke surganya. Dia utus utusannya yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan seorang hamba masuk neraka untuk kita jauhi. dan perkara-perkara yang menyebabkan seorang hamba masuk surga agar kita
bersungguh-sungguh mengambil dan menempuhnya. Maka Nabi jelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku, menyelisihi perintahku, tidak mau beragama dengan agama yang aku diutus dengannya, ya, qad aba. Itulah orang yang enggan masuk surga. Nah, hadirin rahimakumullah, tidak diragukan lagi surga yang Allah ciptakan ini memiliki pintu, sebagaimana neraka juga memiliki pintu. Sehingga siapa yang dihendaki Allah kebaikan, dia akan memasuki surga lewat pintu-pintu tersebut. Entah dari pintu sedekah, entah dari pintu ya sholat, entah dari pintu-pintu yang memang Allah tetapkan untuk dimasuki oleh hamba yang dipilihnya dari kalangan kaum muslimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam banyak penjelasan ahli ilmu, terkadang diberikan sebuah perumpamaan, diberikan sebuah gambaran permisalan yang supaya orang mendengarnya mudah mengerti. Misalnya bahwasanya untuk masuk ke dalam surga maka seorang harus membawa kunci untuk membukanya. Ya, mesti memiliki kuncinya yang disebut dengan miftahul jannah. Kunci surga. Nah, sehingga banyak di kalangan kaum muslimin mengetahui di antara kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga terkenal la ilaha illallah miftahul jannah. Apabila kalimat la ilaha illallah sebagai miftahul jannah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya itu tidak sahih dari beliau. Ya, hadisnya itu tidak sahih dari beliau. Tetapi kalau miftahul jannah, kalimat la ilaha illallah sebagai kunci surga, dibicarakan oleh generasi salafus saleh, ya, oleh generasi tabi'in, itu memang ada. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, ya, di mana Wahab bin Munabbih ya pernah ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Kata beliau, kata Wahab bin Munabbih, bala, betul, la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnanun, akan tapi setiap kunci itu pasti memiliki gigi. Ya, ada yang bawa kunci enggak? Ya, kunci itu kalau misalnya kunci enggak ada giginya, kunci T, kuncinya para maling. Ya. Kalau kuncinya lempeng-lempeng aja gitu ya, nah itu kunci T, itu kuncinya para maling motor itu. Rata-rata kunci itu memiliki gigi. Ya. Fa in jita bimiftahin lahu asnanun, kalau engkau datang ke surga dengan membawa kunci yang ada giginya, futihalak, maka pintu itu akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftahlak, kalau kamu membawa kunci yang kagak ada giginya, maka kamu tidak dibukakan. Pintu surga tidak dibukakan untukmu. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu maksud beliau menyampaikan ini bukan berarti kita nyari kunci dalam bentuk fisik. Tetapi ini maksudnya adalah bahwasanya la ilaha illallah itu meskipun dia kalimat yang mudah dihafal, mudah dilafadzkan, namun ia memiliki ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang kalau salah satu di antara syarat itu tidak bisa dipenuhi, maka dikhawatirkan ia termasuk orang yang tidak dibukakan surga untuknya. Ya, sehingga yang dimaksud dengan
Pembawa kunci surga di sini adalah yang saya maksudkan dalam pembahasan ini sebagai pembawa kunci surga itu adalah seorang hamba yang bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya saat bertemu dengan Allah. Emang ada orang yang tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya? Ada. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang munafikun. Orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah. Namun bersamaan ucapannya tidak menyelamatkan orang munafik itu dari neraka paling bawah. Karena nanti orang-orang munafik itu dikembalikan di neraka yang paling bawah tingkatannya. Lebih jelek dari orang-orang kafir. Orang kafir masuk neraka, orang munafik di bawah, di dasar neraka. Kenapa? Karena mereka la ilaha illallah yang mereka nyatakan tidak bermanfaat. Meskipun setelah itu dia sholat, dia puasa, dia jihad. Namun kalau dia sebagai seorang munafik, maka itu semua tidak bermanfaat. Beda dengan seorang muslim. Muslim yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun dia menghadap Allah membawa dosa sampai nyundul langit istilahnya, maka ia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah, jika Allah mendaki diazabnya, wa insya'a afa anhu, jika Allah mendaki Allah memaafkannya. Hal ini bisa kita saksikan ketika Rasulullah SAW menceritakan, mengabarkan nanti di hari kiamat ada umatnya yang Allah selamatkan. Bukan karena banyaknya amal soleh yang ia bawa di hadapan Allah, tidak. Yang ia bawa dosa 99 gulungan, 99 sijil. Satu sijil itu dibuka sejauh mata memandang, itu dosa semua isinya, nggak ada kebaikan. Sehingga sang hamba sudah merasa putus asa, nggak mungkin dapat selamat dari azab Allah. 99 gulungan dosa semua. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan engkau tidak dizalimi pada hari ini. Pada hari kiamat tidak dizalimi. Kamu masih punya kebaikan. Bingung, 99 gulungan dosa semua. Tapi Allah bilang masih punya kebaikan. Apa itu kebaikan? Ternyata al-bitaqah, sebuah kartu di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau yang semisal itu kalimatnya. Sehingga Allah perintahkan agar dia mendatangi timbangannya. Ditimbang. Yang pertama didatangkan 99 gulungan dosa. Lalu daun timbangan yang sebelah diberikan, didatangkan yang kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau dua kalimat syahadat. Maka berat dua kalimat syahadat ini langsung mengalahkan berat dosa-dosanya. Sehingga apa? Dosa-dosanya itu terangkat. Sedangkan kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat itu turun, mengalahkan berat dosa-dosa itu, sehingga dia pun selamat dari api neraka. Inilah yang disebut dengan istilahnya hadis al-bitaqah. Tetapi kabar gembira ini bukan membuat kita kalau gitu saya yang kayak gitu aja lah, ya, sehingga ngambil moto masih muda poya-poya, udah tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau surganya punya emak bapaknya. Nah, seorang muslim melihat itu bukan melihat wah ini kesempatan nih, memanfaatkan dunia semaunya. Tidak, itu menunjukkan luasnya rahmat Allah. Artinya seorang muslim meskipun dia banyak dosanya sampai sebegitu banyak, namun selama tauhidnya, imannya masih diterima Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebesar dzarrah, meskipun ya hanya sebesar kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat itu, ternyata itu bermanfaat untuk menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan maksud daripada pembawa kunci surga ini. Maksudnya adalah seorang hamba yang mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha illallah yang ia yakini, yang ia ucapkan dan ia amalkan.
yang para ulama namakan sebagai apa? Syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat yang harus dimiliki agar la ilaha illallah yang ia yakini, yang ia ucapkan akan bermanfaat. Sebab di sana ada orang-orang yang akan tidak mendapatkan dengan ucapan la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan di dunia ini, yaitu diantaranya adalah orang-orang munafik. Begitu juga dengan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika sudah ada ya nyawa itu di kerongkongan, tidak diterima tobatnya. Nah, mumpung kita masih ada di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang yang dihendaki kebaikan seperti yang sudah kita bahas. Di antara tanda orang yang dihendaki Allah kebaikan, maka ia dijadikan seorang muslim dan diwafatkan tentu sebagai muslim. Hadirin rahimakumullah. Nah, sifat-sifat pembawa kunci surga ini, yang pertama adalah ia mengetahui makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Jadi yang pertama adalah seorang pembawa kunci surga harus mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sedangkan semua yang disembah selain Allah, apapun nama dan bentuknya, adalah sesembahan yang salah, yang batil, dan orang yang menyembah sesembahan tersebut juga termasuk orang yang berada di dalam kesalahan, bahkan bahaya kalau dia mati dalam kondisi demikian. Inilah yang para ulama namakan syarat pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahl, yaitu ilmu pengetahuan yang menghilangkan kebodohan. Jangan sampai seorang muslim tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya di antara makna kalimat la ilaha illallah yang tepat, ya mungkin ada yang mengatakan la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu bagian daripada makna daripada la ilaha illallah. Tapi maksud daripada kalimat tersebut bukan itu, ya. Sebab apa? Orang-orang musyrikin juga mengakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bahkan di saat-saat sekarang kalau kita lihat banyak non-muslim ucapan hamdalahnya bagus bener. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang ditambahin alhamdulillah hamdan katsiran. Sementara kaum musliminnya ya ditanya gimana Pak kabarnya? Ya gini-gini aja. Ya. Banyak non-muslim sekarang mengucapkan salamnya paseh-paseh. Assalamualaikum, paseh-paseh. Masya Allah. Kalau kita pasehnya waktu mengutang ya. Assalamualaikum. Ya, ketahuan ya nadanya mana ada mengutang nih. Ya datang ke TU. Assalamualaikum. Mengutang. Jadi sono ya Pak ya. Nah, alhamdulillah. Jadi makna yang tepat daripada la ilaha illallah disimpulkan ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Aqidatul Tauhid disebutkan wa tafsiru as-sahihu li hadhihi al-kalimah inda as-salaf wal muhaqqiqin ayyuqal la ma'buda bihaqqin illallah. Tafsir yang benar terhadap atau makna yang benar tentang kalimat la ilaha illallah di sisi salafus saleh, maksudnya apa? Para sahabat, tabi'in, dan para peneliti, para pembahas yang meneliti permasalahan akidah ini, bahwasanya makna atau tafsir singkat daripada la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi ketika nanti kita ditanya, adik-adik ditanya, apa makna la ilaha illallah? Mantap jawabnya, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang disembah dengan benar ya, kecuali Allah.
Jadi Allah itu disembah dengan benar niat dan benar cara. Benar niat, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada kesyirikan, murni. Sedangkan benar cara berarti kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah berdasarkan apa yang Allah ridhoi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diutus, maka tidak ada jalan ke surga kecuali jalan yang beliau ajarkan. Tidak ada jalan yang menyelamatkan kita dari neraka kecuali apa yang beliau jelaskan. Karena sudah dijelaskan. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Ya, tidak tersisa perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan semua itu sudah diterangkan, dijelaskan kepada kalian. Maka siapa yang diberi taufik kalau Allah untuk menjadi orang yang dikehendaki kebaikan dari kalangan kaum muslimin, maka Allah akan apa? Pahamkan orang tersebut agamanya. Hatinya rindu mencari dari sekian pendapat-pendapat ini mana yang sesuai sunnah. Dari sekian amalan ini mana yang Nabi ajarkan. Dia berusaha. Jadi beragama itu bukan karena pendapat, tapi beragama itu berdasarkan tuntunan syariat. Karena Nabi yang pesan, idza kana amru dinikum fa ilai. Urusan agama kalian kembalikan kepadaku. Maka Pak Hadir rahimakumullah, siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami agamanya agar ia selamat ibadahnya, agar ia dalam hidupnya tidak sia-sia, maka orang ini termasuk dikehendaki kebaikan olehnya. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang hendaki Allah kebaikan, maka dia akan apa? Diberikan kepahaman tentang agamanya. Nah, rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan seorang pembawa kunci surga dengan sifat mengetahui makna la ilaha illallah, maksudnya adalah yang dimaksud ilmu di sini ai al ilmu bi ma'naha al muradu minha wa ma tanfihi wa ma tuthbitu al munafil jahil. Jadi yang dimaksud adalah apa yang dinafikan oleh kalimat itu. Dalam kalimat la ilaha illallah ini ada dua rukunnya. Yang pertama la ilaha, itu rukunnya adalah rukun nafi. Sehingga di situ adalah nafyul ma'budat min dunillah. Apapun yang disembah selain Allah, apapun bentuknya, modelnya, semuanya tidak dibenarkan, semua dianggap batil, dianggap salah. Kemudian illallah itu ada rukun yang kedua, yaitu isbat, menetapkan hanya Allah lah satu-satunya yang diibadahi dengan benar, yang lain adalah batil. Dan ini sudah Allah sebutkan misalnya di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 ya. Sana disebutkan dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah satu-satunya yang benar, itu adalah hak. Sedangkan dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah, itulah yang batil. Jadi seorang muslim harus yakin siapa yang menyembah selain Allah, siapapun dia, entah berdoa kepada selain Allah, entah mempersembahkan sembelihan pengorbanan untuk selain Allah, maka itu adalah peribadatan yang salah, siapapun dia. Yang benar adalah siapa yang beribadah kepada Allah semata, dia berdoa hanya kepada Allah, dia menyembelih sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah misalnya, maka mereka adalah termasuk orang yang paling
menyimpang. Dan Allah yang bilang, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah. Siapakah orang yang lebih sesat? Ya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Di sini Allah dengan terang, lafadznya kalau kita perhatikan sangat jelas, tidak membutuhkan penafsiran yang macam-macam. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini kategorinya adalah orang yang paling menyimpang. Kenapa? Ya. Hewan-hewan saja mereka menyembahnya hanya Allah. Semua makhluk beribadah hanya kepada Allah kecuali jin dan manusia yang durhaka. Jin dan manusia yang menyimpang. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin la ilaha illallahnya bermanfaat, maka tidak ada pilihan lain kecuali hanya kita pilih Allah saja yang kita ibadahi dan kita yakini apa yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang salah. Orang yang menyembah sesembahan selain Allah adalah orang yang dalam kesalahan, dalam bahaya besar. Jangan berpikir, nggak apa-apa. Jangan. Orang muslim meyakini itu adalah batil, sehingga timbul rasa apa? Rasa ingin menyelamatkan. Ya Allah, tuh ganteng-ganteng kok nyembah batu. Ya Allah, tuh cantik begitu kok nyembah cicak. Misalnya kalau cicak yang disembah ya, doakan atau ajak gitu. Itu namanya kita menyayangi hamba-hamba Allah juga, karena mereka juga ya sampai seperti itu banyak sebabnya, karena mungkin tidak tahu, mungkin mengikuti nenek moyang, mungkin mengikuti ajaran masyarakat sekitarnya. Nah, itu yang pertama. Jadi seorang yang ingin mendapatkan manfaat daripada la ilaha illallah yang diucapkannya, maka ia harus memiliki pengetahuan yang benar tentang kalimat ini. Maksudnya adalah bukan harus menghafal dalil-dalilnya, kalau bisa menghafalnya alhamdulillah. Tapi maksudnya mengetahui ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia yakin la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Benar niat, benar cara. Kalau kita benar doang, benar niat tapi salah cara, ini berarti dia belum maksimal di dalam merealisasikan kalimat tersebut. Makanya Fadl Ibn Iyad mengingatkan bahwasanya innal amala, sungguhnya amalan itu idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Sungguhnya amalan itu apabila dilakukan dengan ikhlas namun dia tidak benar, maka amalan itu tidak diterima. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amalan itu dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, maka amalan itu tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amalan itu jadi amalan yang ikhlas dan benar. Al-khalis an yakuna lillah, ikhlas itu adalah amal itu murni karena Allah. Was-shawab, sedangkan shawab itu an yakuna wifqan lisunnah. Yang namanya benar itu jika amalan itu mencocoki sunnah. Maka alhamdulillah para thalabul ilm, kita semua mari kita rubah cara beragama kita yang tadinya mungkin sekedar asal tahu, berusahalah untuk mendalami supaya tidak keliru. Contoh, terkadang kita kan yang penting baik mas, apa salahnya? Nah, ini kalimat-kalimat gini perlu dirinci. Kalau memang mencocoki dalil, maka kalimat itu dikatakan sebagai bentuk kesopanan di dalam menyampaikan argumentasinya. Tapi kalau tidak sesuai dalil, contoh
Ya, berkali-kali mungkin kita contohkan ya, baik di majelis ini ataupun di majelis yang lain. Seorang muslim meyakini menjawab salam itu termasuk bagian agama kita. Misalnya ada yang mengucapkan assalamualaikum, ya otomatis tuh mau dia masih sholat kayak atau enggak pasti langsung sontak tuh waalaikumsalam ya gitu ya. Artinya menjawab salam itu mayoritas kaum muslimin mengetahui itu bagian dari urusan agama kita. Namun kalau mengucapkan salam tidak pada tempatnya, ya contoh misalnya ada orang lagi buang hajat, ya kita gedor pintunya, assalamualaikum, dijawab gak tuh? Lemparin apa ciduk kali itu ya, boy lagi kamar mandi, nggak tempat. Begitu juga meskipun di tempat yang boleh, tapi kalau dalam amalan yang tidak dicontohkan juga tidak dianggap sebagai sebuah bagian agama. Apa contohnya nih? Kita sholat berjamaah nih, ya, sholat berjamaah, ya kan? Imamnya ngakhiri sholat, assalamualaikum warahmatullah. Makmum gimana? Apa makmumnya bilang waalaikumsalam warahmatullah? Nggak ada tuh yang bilang katanya ini kan baik, apa salahnya? Kagak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu Nabi nggak ngajarin. Imam assalamualaikum, ya makmum ya assalamualaikum sebagai bentuk apa? Amalan mengakhirkan sholat. Kan ini baik, masa salah begini aja. Makanya hadirahumullah, ya, agama ini menuntut peran akal, tapi agama ini membatasi akal. Artinya apa? Ketika kita beragama jangan akal-akalan. Kalau kita akal-akalin, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Maka ini perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwasanya pembawa kunci surga itu memahami makna la ilaha illallah yang ia ucapkan, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan apa yang disembah selain Allah itu adalah merupakan kebatilan. Makanya hadirahumullah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia meyakini, mengetahui tidak ada sembahan yang berhak yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan apa yang disembah selainnya adalah batil, maka dia masuk surga. Itu ya sifat pertama, bahwasanya seorang yang membawa kunci surga itu ia mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, sifat yang kedua, nanti selengkapnya bisa dilihat makalah yang sudah dikirimin ya. Syarat yang kedua adalah yakin. Seorang pembawa kunci surga hatinya harus benar-benar yakin terhadap la ilaha illallah yang ia ucapkan. Tidak ada di dalam hatinya keraguan. Hanya Allah sajalah yang benar-benar diibadahi dengan benar niat dan benar cara. Sedangkan sesuatu yang disembah selain Allah dia yakini itu adalah sebuah kebatilan, karena orang mukmin itu tidak ada keraguan terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Meskipun ia mungkin belum bisa mengamalkan berbagai atau di antara amalan-amalan yang harusnya ia amalkan namun belum bisa, namun ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta alam semesta ini yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang mulia, yang satu-satunya berhak untuk diibadahi tanpa sekutu. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan salah satu di antara sabda beliau, bagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabasyirhu bil jannah." Siapa yang kau temui wahai Abu Hurairah dari balik pagar ini,
dinding ini, kebun ini, ya. Dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, ya. Yakin dari hatinya, dia bersaksi dengan penuh keyakinan dari hatinya, maka berilah kabar gembira dengan surga. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Orang yang ingin mendapatkan faidah dari la ilaha illallah yang ia ucapkan, maka ia harus mengikhlaskan ucapannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, ia tidak mencari keridhaan makhluk dari ucapan la ilaha illallah yang ia nyatakan. Ia mengatakan la ilaha illallah, ia cari Allah Subhanahu wa taala, ridhonya yang ia cari. Apapun resikonya, ya, seandainya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah nyawa melayang, maka itu bukan perkara berat baginya. Kenapa? Itu hanyalah pintu di antara pintu yang paling mudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mati di atas kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan maksud ikhlas di sini tentunya adalah yang murnikan niatannya, tujuannya, maksudnya di dalam mengatakan la ilaha illallah bukan karena ingin selamat dari hukuman, karena ingin menikahi orang pilihannya, tidak, tapi karena Allah semata. Bagaimana kalau terlanjur misalnya, pertama niatnya mengucapkan syahadat karena mau nikah. Lalu bagaimana? Ya kalau misalnya dia menyadari itu lalu ia perbaiki dirinya sehingga sampai akhir umurnya ia berada di atas niat yang benar, maka itu tidak mengapa. Kan di antara tanda orang yang mendaki Allah kebaikan apa? Allah sucikan dia. Allah sucikan, maksudnya apa? Sebelum mati dia diberi taufik untuk beramal soleh dan dia dimatikan di atas amal solehnya tersebut. Nah, amal soleh diantaranya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam semua ibadah yang dilakukannya. Oleh karena itu, rahimakumullah, orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, mereka adalah orang-orang yang menyatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Karena Nabi SAW mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah murni dari hatinya atau dari dirinya. Benar-benar kesadaran diri sendiri. Boleh nggak ngucapin syahadat sendirian? Ya, boleh. Ya, misalnya untuk merenung, kita semua merenung. Saya sering ngucapin la ilaha illallah, tapi apa ya pendorongnya ya? Oh, pendorongnya karena mungkin mau ngajar di sekolah misalnya gitu ya. Nah, ketika menyadari itu, ya kita bertaubat kepada Allah. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan makna yang benar, dengan makna yang dihendaki oleh dua kalimat tersebut. Tentu ini akan menghapuskan segala dosa dan salah kita yang pernah terjadi. Sehingga diharapkan setelah mengucapkan itu kita menjadi lebih baik. Ya, baik itu keyakinan kita, baik amalan kita semua. Sehingga tidak mungkin seorang yang benar syahadatainnya itu berani meledek syariat. Itu nggak mungkin berani mempermainkan syariat, tidak. Karena apa? Orang yang menyatakan dua kalimat syahadat dengan benar, dia pasti mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada misalnya ada seorang mengamalkan satu di antara amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diledek-ledek. Aduh, ente jenggotan kayak kambing di rumah misalnya. Nah, ini tentu tidak mungkin seorang yang beriman akan ada sikap meremehkan apalagi merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah jujur, asyidku. Seorang pembawa kunci surga tidaklah berdusta ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia berdusta, lisannya mengatakan la ilaha illallah, hatinya mendustakan, maka dia
berarti apa? Termasuk orang yang munafik. Ya, munafik. Siapa yang jujur, maka inilah kabar gembira di antara yang Nabi kabarkan. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahallahu 'alan nar. Tidaklah seorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak ibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, melainkan Allah akan mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Dengan catatan apa? Jika dia benar, jujur dari hatinya. Ya. Berarti Allah akan mengharamkan orang itu dari neraka kalau apa? Ucapan syahadatnya dilandasi kejujuran. Dilandasi kejujuran, tidak ada kedustaan. Nah, kalau orang menyatakan la ilaha illallah jujur dari hatinya, maka konsekuensinya apa? Selain dia meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, dia juga meyakini apa yang disembah selain Allah itu batil. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah juga dalam kebatilan. Sehingga seorang mukmin merasa kasihan dengan mereka, mendorongnya untuk mendakwahinya. Kalau nggak bisa mendakwahinya karena kita mungkin tidak memiliki kemampuan atau takut ini dan itu, jangan pelit untuk mendoakannya. Misalnya kita doakan saja, Allahumma hdihi, ya Allah berilah petunjuk padanya. Kalau Al-Imam Ibnu Al-Mubarak ketika ada seorang pemuda Nasrani lewat di hadapannya, beliau kagum. Lalu disampaikan, huwa Nasrani, dia seorang Nasoro. Apa kata Abdullah Al-Mubarak rahimahullah taala? Allahumma rzuqhul Islam. Ya Allah, Islamkan orang tersebut, rezekikan dia Islam, masuk Islam. Nah, kalau kita kadang-kadang apa? Malah kita kagum dengan orang-orang non-muslim, malah nggak mendoakan. Malah kadang-kadang kita ikut-ikutan jadi mengikuti jalan mereka. Ya, coba anak-anak kecil ya, ketika melihat nonton sepak bola, ya, bintang sepak bolanya non-muslim, habis ngegolin, ngapain itu? Selebrasi. Ya, selebrasi. Pada ikut-ikutan tuh anak. Mending mah ikut-ikutannya apa? Cuman kayak nari-nari. Nah kalau sampai ya ini salib ya ikutin, ini musibah. Tapi ketika diajarkan bagaimana Rasulullah berpenampilan, orang pada takut ngamalin. Ini yang ini nggak bisa nih, kita kan punya kearifan lokal. Ya, punya kearifan lokal. Hadirin rahimakumullah. Jadi siapa yang menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jujur dari hatinya, maka apa? Kata Nabi SAW, illa haramahallahu 'alan nar. Melainkan orang itu apa? Diharamkan ya dari neraka. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita lihat kejujuran diri kita. Sebab kalau kita jujur, Allah pun akan membalas kejujuran kita. Makanya di antara perkara yang harus diperhatikan seorang mukmin, hendaklah selalu as-sidqu ma'allahi, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama terdahulu dengan berbagai macam ungkapan sering bilang bahwasanya orang yang suka ketenaran, suka panggung, suka tampil itu susah jujur kepada Allah. Siapa aja kita punya potensi gitu. Kalau kita demen tampil, padahal kita bukan orang yang berhak untuk tampil, ini susah jujur kepada Allah, susah ikhlas. Ya buktinya banyak. Ya, habis gelar aspal nggak kepilih, aspalnya digulung. Maksudnya dibongkar lagi tuh aspal. Ya, ngasih karpet ke masjid digulung lagi tuh karpetnya. Ada nggak tuh? Banyak ya. Nah mudah-mudahan nih. Ya di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau mau bersedekah, mau berinfak ya sudah, cari wajah Allah. Jangan langsung ngambek minta dikembaliin. Nggak apa-apa dah, nggak 100%, 80%. Nah ini hadirin rahimakumullah tentu menunjukkan apa? Perkara yang
cacat dalam kejujurannya. Dan ini Allah abadikan di dalam surat Al-Munafikun tentang orang-orang munafik itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya. Coba perhatikan di situ Allah menyebutnya apa? Di situ innaka la rasulullah. Jadi orang munafik itu bersaksi, engkau ya Muhammad benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah ya mengetahui bahwasanya engkau adalah benar-benar utusannya. Nah, kemudian kalimat terakhirnya apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Coba perhatikan tuh, menggunakan apa? 2 taukid itu. Ya. Ada inna, kemudian ada nah. Nah, itu menunjukkan apa? Karena orang munafik itu pintar nipu. Betapa banyak kaum muslimin tertipu dengan orang-orang munafik. Pinter, manis tutur katanya, ya. Luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu Allah katakan mereka berdusta, pendusta, dan neraka paling bawah sebagai tempat kembalinya. Na'udzubillah. Maka tadi saya katakan seorang muslim bagaimanapun banyaknya dosa, sampai dia meninggal belum bertobat masih punya harapan diampuni. Tapi orang munafik, dia meninggal dengan membawa kemunafikan di dalam dirinya, maka ancamannya neraka paling bawah. Naudzubillah. Makanya Allah sifatkan dia dengan apa? Khusyubun musannadah. Seperti kayu yang tersandar. Kelihatannya keren gitu, tapi nggak punya kekuatan, pijakan. Makanya mereka tuh takut kalau orang-orang beriman itu kembali kepada agama Allah. Mereka akan bersungguh-sungguh menghalangi kaum mukminin, orang-orang muslim untuk kembali ke agamanya dengan apapun caranya, bersekongkol dengan kufar, bersekongkol dengan ya geng-geng mereka untuk itu menghalangi agama Allah. Padahal Allah sudah berjanji, wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Arti cahaya agama ini tidak akan pernah redup, meskipun mungkin redup sementara atau ini karena satu dan lain hal. Namun yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini. Baik dengan cara yang kita ketahui maupun dengan cara yang tidak kita ketahui. Kemudian yang kelima, rasa cinta. Mencintai kalimat ini. Jadi pembawa kunci surga itu mencintai kalimat la ilaha illallah. Senang ngucapin kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau bisa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi petang itu dijaga tuh. Bisa ya? Insyaallah ya. Pokoknya kalau baca itu berat berarti ada setannya tuh. Kudu diruqyah kayaknya nih. Karena membaca 100 kali pagi dan petang itu dijanji penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus dari sekarang nyicil. Kita harus berusaha tuh hal-hal yang dapat melindungi kita dari syaitan, tipu dayanya, cepet-cepet kita ambil. Kenapa? Kita nggak tahu mati kita kapan, karena setan itu akan datang nanti waktu kita mau mati. Makanya Nabi berlindung agar apa? Tidak dipengaruhi setan ketika mati. Nabi saja berlindung seperti dalam Sunan Nasai. Nah, kita tuh salah satu amalan-amalan itu menjaga doa, zikir, amal-amal sunnah. Itu dalam rangka apa? Mencari ridha Allah, dan dengan keridhaan Allah, dengan rahmat dan karunia-Nya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Husnul khotimah, apalagi sampai sebelum meninggal ya kita bisa mengucapkan 5 kalimat yang mulia ini. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang meninggal setelah mengucapkan kalimat ini, ya apakah dia sakit, pokoknya sebelum meninggal mengucapkan kalimat ini tidak akan dimakan api neraka.
Gampang kan? La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Masih hafal ya? Masih ya? Nah, itu dia, baru ingat lagi kayaknya nih. Kayak baru ingat lagi ya. Ya, ini jangan sampai ditinggalin, Bapak Ibu sekalian, kalimat ini. Ya, alhamdulillah beberapa ya ikhwan akhwat yang setelah mengucapkan kalimat ini meninggal. Itu lain semua wajahnya itu. Senyumnya beda. Ya mudah-mudahan dalam ampunan Allah. Bayangkan, ada seorang muslimah mungkin nggak ikut kajian kayak gini, pas sakit, Bu, ikuti ya. Ikutin la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai selesai, setelah itu masuk rumah sakit, keluar sudah jadi meninggal. Masya Allah. Tapi kalau orang yang tidak diberi taufik, misalnya di antara kita lagi keredongan nih, meriang nih, ya, Pak, ucapin Pak 5 kalimat ini. Kalimat apa? Ini Pak. Emang apa manfaatnya? Kalau nanti Bapak habis ucapin kalimat ini meninggal, maka tidak disentuh neraka. Langsung marah-marah, sampai nyumpain saya mati. Ya, bagaimana nasib istri dan anak saya kalau saya mati? Ya. Nah, oleh karena itu kita nggak tahu mati kita pasti ya. Kita kadang-kadang nguber yang belum pasti. Kita nguber si A, pengen jadi suami kita, pengen jadi istri kita belum pasti tuh. Ya, sampai pagi kayak jadi malam, malam jadi pagi gitu. Sementara kematian itu pasti. Cuman datangnya Allah rahasiakan. Kita nggak pernah berdoa, ya Allah, lindungi aku ya Allah, jangan sampai suul khotimah. Keluargaku, ayah bundaku jangan sampai suul khotimah. Minta husnul khotimah. Nah, orang yang pembawa kunci surga itu dia mencintai kalimat ini. Senang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Senang ngucapin. Ya. Bukan cuman kalimat basa-basi kalau ada anak Badung. Ya. La ilaha illallah, anak siapa sih? Ada ya di sini ya? Ada ya. Ya, biasanya kalau di masjid-masjid kalau anak-anak pada ribut tuh ada tuh nyak-nyak deh, mak-maknya deh gitu ya. La ilaha illallah, anak siapa sih? Ya bukan nggak boleh, boleh aja ngucapin kalimat-kalimat itu. Tapi ketika dia kagak lagi ada masalah nggak ngucapin, malah ngucapin yang lain-lain. Kalau kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, ini kan masuk al-baqiyat sholihat. Ucapan yang akan bermanfaat buat kita, menghapuskan dosa, menambah pahala dan seterusnya. Jadi orang yang pembawa kunci surga dia mencintai kalimat ini, mencintai kandungannya, mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Jadi jangan salah cinta. Orang yang memerangi kalimat la ilaha illallah dicintai, orang yang meninggikan kalimat la ilaha illallah dianggap musuh. Ini kebalik. Seharusnya siapapun dia, meskipun dia orang berkulit hitam, kalau dia benar la ilaha illallahnya, dia adalah apa? Saudara kita seagama. Meskipun seorang itu gantengnya, ya ganteng maksimal, ya. Tapi kalau dia menyelisihi kalimat la ilaha illallah, bahkan memusuhi kalimat la ilaha illallah, maka kewajiban kita adalah berlepas diri, memusuhi orang tersebut karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian rahimakumullah, yang berikutnya bahwasanya orang atau pembawa kunci surga, sifat berikutnya setelah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah menerima makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya. Dia menerima makna, oh iya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kita ikhlaskan ibadah kita untuk Allah, berdoa kepada Allah, menyembelih sembelihan untuk Allah, bernadar karena Allah, beristighosah kepada Allah, beristi'anah kepada Allah. Apapun bentuk ibadah tidak kita serahkan kecuali
untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya Allah, untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Makanya man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur dengan sesembahan selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, maka haram harta dan darahnya dan hisabnya terserah Allah. Maksudnya haram hartanya apa? Hartanya nggak boleh diambil kecuali dengan hak, dengan kerelaan hatinya, dengan cara yang dibenarkan. Nggak boleh kita kelecehin orang lain. Ya. Misalnya ada orang muslim dompetnya jatuh, malah disyukurin. Orangnya pergi, isinya dikuras, bukan dikembalikan. Itu punya saudara kita, Pak dompetnya jatuh, ya silakan Pak diambil haknya. Begitu juga jangan menodai kehormatannya, darahnya tidak boleh seorang muslim ditumpahkan. Seorang muslim tidak boleh ditumpahkan, dibunuh, kecuali dengan hak, artinya dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya apa? Jika seorang muslim pernah menikah, ya, lalu ia berzina, mau ibu mertua kayak, mau siapa kayak, pokoknya berzina lah. Kalau dia pernah menikah, dia berzina, maka dalam Islam itu hukumnya dirajam, ya, dirajam. Dan yang melaksanakan ini adalah orang yang berhak atau orang yang ditunjuk oleh yang berhak, itu penguasa. Nggak bisa, misalnya, ini Juna kita gerbek lalu kita sambitin batu apa mati, nggak boleh. Apalagi sengaja, ntar dia lagi ini adalah baru buka-bukaan, ya. Langsung digerebek. Kemudian sebab seorang muslim itu ditumpahkan darahnya misalnya adalah dia membunuh orang yang terlindungi, yaitu kaum muslimin, maka dia dibunuh dengan dikisos, kecuali keluarganya memaafkan, membayar diat. Kemudian yang berikutnya, seorang itu dikatakan boleh dibunuh ketika ia murtad dari muslim, pindah murtad dulu 2 hari gitu. Misalnya ya kali ada yang 2 hari minta murtadnya, ya. Nah, kalau dia tertangkap tidak kembali kepada agama Allah, maka mahkamah syariah berhak untuk mengeksekusinya. Dan banyak hal-hal lain yang disebutkan dalam penjelasan para ulama, sebab-sebab seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya, dan itu dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat, bukan menurut masing-masing. Wah, ini cocoknya kita bunuh aja, nggak boleh, ya. Misalnya ada maling motor, ya, maling motor ketangkep, diapain? Ya, ada yang bilang dibakar, ada yang bilang di roasting, macam-macam lah. Padahal mencuri itu dalam Islam dipotong tangannya. Tapi orang milih apa? Milih bakar orang yang maling motor. Padahal kalau dipotong tangannya bisa jadi orang gak berani mencuri, tidak berani maling lagi, gak berani. Tapi ketika dibakar, makin banyak malingnya, makin pinter. Bahkan kadang-kadang meskipun yang punya motor udah pakai CCTV, bisa diakalin CCTV-nya jadi film. Yang dilihat apa? Film, motornya hilang. Ya, banyak nonton film juga kali itu malingnya, ya. Nah, padahal kalau syariat Islam itu ditegakkan, diamalkan, nggak mungkin Allah itu menyalahi janjinya. Akan Allah datangkan keamanan, akan Allah berikan, ya, perlindungan dan akibat yang baik. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, seorang yang ingin bermanfaat la ilaha illallah yang diucapkannya, maka tidak ada pilihan, ya, kecuali dia tunduk menerima dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan tersebut. Kemudian yang terakhir, seorang yang ingin bermanfaat atas ucapan la ilaha illallah yang ia nyatakan,
maka ia harus tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh terhadap la ilaha illallah yang ia nyatakan. Siap mendengar perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada perintah Allah dan Rasulnya itu tidak disikapi dengan apa? Asal-asalan. Tidak. Coba kita datang surat dari orang yang berwenang di atas kita. Ada nggak kita selengean? Itu baru suratnya doang, belum orangnya. Apalagi isinya pemecatan lagi, waduh, udah langsung panas dingin. Tapi Al-Quranul Karim atau perintah Allah dan Rasulnya yang di sana dijanjikan kenikmatan yang abadi berupa surga dan ancaman yang mengerikan berupa neraka maupun azab kubur, kita kadang-kadang mensikapinya seperti tidak punya rasa. Karena seorang mukmin itu orang yang punya rasa, bukan baperan, punya rasa. Siapa yang kebaikannya menggembirakan hatinya, dosanya membuat gundah gulana jiwanya, dia seorang mukmin. Nggak, coba tanya nama kita tuh. Aduh, kok tadi saya sholat kok nggak khusyuk ya? Sedih. Bukan malah diulangi lagi. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar di awal. Allah dirasakan keagungannya. 2 menit berikutnya, tadi kunci motor sebelah mana naruhnya? Ya, tadi duit cebanan kemana ya? Itu nggak kelihatan. Macam-macam yang muncul di dalam pikiran. Ya, nggak mungkin lah setan akan membiarkan kita itu lurus-lurus aja, itu nggak mungkin. Makanya kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, dia harus siap mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ia harus sukarela menyerahkan semua ibadahnya hanya untuk Allah. Tidak boleh disekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sekali-kali ya kita membiarkan nafsu kita mengalir begitu saja. Lagi sholat, tiba-tiba ada yang liatin, lalu kita perindah sholat kita. Ya, ketika kita ngimamin sholat misalnya, ya, waktu pertama kali ngimamin bacanya biasa-biasa saja. Namun selesai sholat, Mas, Masya Allah bacaan ente ngingetin aneh Mekah. Ngimamin sholat panjang bacaannya. Padahal apa? Yang ngomong tadi udah apa? Udah duduk, kecapean. Nah, hati-hati. Ketika kita memperindah ibadah kita untuk mendapatkan sanjungan dari makhluk, ini termasuk syirkun khafiyyun. Syirik tersembunyi. Dan ini lebih dikhawatirkan dari datangnya Dajjal. Dajjal itu sekali lagi ya, matanya 2, ya bukan matanya di tengah-tengah. Nih banyak kisah Dajjal itu matanya di tengah-tengah. Enggak, 2 matanya, yang kanan buta. Makanya disebut dengan a'war, buta sebelah. Sekarang kan muncul nih, telah lahir Dajjal di Yaman, matanya cuma 1. Banyak yang percaya Dajjal itu matanya 2. Cuman sebelah kanan buta. Ya, buta. Rambutnya keribo enggak? Loh, urusan rambut ya. Pokoknya matanya 2. 1 buta dan ada tulisan kafara, dan orang-orang mukmin bisa melihatnya, mengenalnya. Nah, kalau syirik khafi ini tersembunyi, dan ini lebih khawatir. Kenapa? Bisa terkena kita semuanya. Makanya hadirin sekalian, jangan lupa doa berlindung dari syirik. Selain sudah dihafal, diamalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu sedangkan aku mengetahui itu adalah kesyirikan, dan aku mohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka Allah akan lindungi dari syirik besar, syirik kecil. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal tersebut. Kalau kita takut termasuk orang yang jatuh kepada kesyirikan, tentu kita akan banyak berdoa berlindung kepadanya. Seperti kita kalau lagi pengen apa? Pengen dapat rezeki, pengen punya motor baru, pengen punya rumah baru, pengen punya istri baru, doanya kenceng banget. Ya. Doanya sujud baca, tasyahud baca, atras dan qomat baca. Tapi ketika berlindung dari neraka, berlindung dari syirik, pengen masuk surga,
Ada yang Jumatan sekali ya. Ketika khotibnya lagi berdoa, Allahumma firlil muslimin wal muslimin, amin. Padahal sehari-harinya jauh dari berdoa yang demikian. Kemudian rahimahumullah, apabila kita semua dimudahkan untuk hal ini, mencukupkan dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua adalah atas karunia Allah, karena rahmat Allah semata. Jangan mengatakan ini karena ilmu yang saya miliki. Betapa banyak orang-orang yang diberikan ilmu semisal ini namun tidak Allah pilih. Ya, tidak Allah pilih sehingga di mana-mana cuma tukang debat, tukang ini, tukang ini. Akhirnya apa? Tergelincir tanpa sadar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memotivasi kita agar kita termasuk orang yang membawa kunci surga. Maksudnya apa? Orang yang mendapatkan faidah, manfaat dari la ilaha illallah, dua kalimat syahadat yang kita nyatakan. Sehingga setelah mendengar pembahasan ini, mudah-mudahan ketika kita menyebut dua kalimat syahadat, entah waktu tasyahud, entah waktu adzan, entah menjawab adzan, ada rasa yang berbeda. Mungkin selama ini kita mendengar misalnya seorang muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita biasa aja gitu. Tapi mudah-mudahan dengan itu, masya Allah, ada rasa yang berbeda. Ketika kita selesai wudhu, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dan seterusnya. Ada rasa yang berbeda. Sebab selama ini bisa jadi datar-datar saja. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, apa konsekuensi atas pengucapan yang telah kita lakukan tersebut. Demikian, mungkin ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Baik, ada beberapa pertanyaan. Ustaz mau tanya, betul tidak kalau bayi nangis itu karena diganggu setan? Belum tentu. Mungkin keinjak kakinya. Kadang ya mungkin emaknya lagi sibuk main WA-an. Kalau berlahir ditusuk, ada itu dasarnya. Ya. Jadi makanya ketika bayi itu lahir, maka hendaklah dilindungkan, ditatwidkan. U'iduka, misalnya kalau bayinya laki-laki, u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau bayinya perempuan, u'iduki. Kalau bayi perempuan, u'iduki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku lindungkan engkau, maksudnya aku jadikan Allah sebagai pelindungmu dari semua syaitan, dari semua ya, racun, kemudian dari pandangan yang jahat, dari ain. Nah, begitu juga dengan ibu atau bapaknya juga sering-sering berlindung kepada Allah. Karena al-ainu haqqun. Ain itu hak. Ain itu adalah bahaya yang ditimbulkan oleh pandangan. Entah pandangan kelewat kagum, entah pandangan kelewat benci. Kan kita kalau kagum kadang-kadang lupa doain orang yang kita kagumi atau yang kita kagumi. Maka Nabi SAW menganjurkan apabila salah seorang di antara kalian mengagumi sesuatu dari dirinya, hartanya, atau mungkin anaknya, keluarganya, atau siapa yang dikagumi, doakan keberkahan untuknya. Misalnya apa? Kita katakan Allahumma barik alaih, ya Allah berkahi dia. Ya. Kenapa? Karena ain itu hak. Ya. Banyak orang kita kagumi, ternyata mata kita ini ada potensi ainnya. Ternyata orang yang kita lihat atau sakit. Ya. Kadang kita pandang dengan penuh kebencian orang lain, atau sakit orang lain. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kita memandang dengan pandangan kagum, doakan keberkahan untuknya. Kalau kita memandang dengan kebencian, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Karena mata kita ini bukan untuk melototin orang, nyari-nyari kesalahan. Mata kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Bertambah iman kita dan menjadi sebab kita menyampaikan ya, keimanan ini kepada orang yang bisa kita sampaikan. Ciri-ciri anak kecil diganggu setan. Ya, ciri-ciri anak kecil diganggu setan tuh
tidak ada patokan, tetapi bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman. Misalnya, biasanya anak kecil itu tiba-tiba bangun, kalau dia pipis, itu wajar. Tapi bangun ngajak ibunya ngelihat pohon beringin. Jam 1 malam misalnya. Nah itu jelas diganggu. Ngapain dia melihat pohon beringin? Ya, ini ada kejadian. Ada anak usia 3 tahun ya kalau tidak salah ya, 3 tahun. Ya, 3 tahun. Nah, ketika saya datang ke rumah orang tuanya, dia gabrukin pintu. Tuh anak kenapa itu? Ketanya, tuh anak kenapa? Akhirnya cerita kalau malam suka ngajak lihat pohon di pinggir rel. Oh, ntar kalau ke majelis bawa tuh anak. Bawa. Ya pas bawa ngeliat tuh udah mindik-mindik tuh. Dia tangkep buru-buru diruqyah. Nangis-nangis, kejar-kejar. Alhamdulillah selesai diruqyah normal. Yang tadinya gabrukin pintu ketemu yang lebih tua, dia cepat-cepat ambil tangan, dicium tangan. Ya. Itu kejadian pertama. Ada lagi kejadian di Surabaya begitu juga. Ini anak punya adik perempuan. Ya, anak itu masih mungkin 4 tahun, 5 tahun. Nah, adiknya masih 2 tahunan. Ditinju kayak petinju. Pokoknya lagi diri dihajar segala macam. Ya, setiap mau diruqyah ngamuk. Akhirnya diruqyah lagi tidur. Lagi tidur diruqyah sama neneknya tuh. Diruqyah. Itu pas tengah malam bangun muntah-muntah, besoknya malah apa? Yang tadinya biasa sapu dijadiin gitar, malah minta pengen ke TPA, pengen ngaji, berubah total. Kadang-kadang sesuatu yang nggak wajar dalam diri kita, mungkin antum susah ngapal, ya kalau lagi kajian banyak ngobrol, nah itu ada setannya itu. Pengajian di sono ya. Ya. Tenang, bukan hanya yang ngobrol, yang kalau kajian tidur, nggak juga. Apalagi kalau Jumatan bisa tidur pules, nah, ya. Jadi diruqyah diri sendiri, ya. Kemudian yang bisa nih diruqyah bantu. Ya. Azan. Jadi ciri-cirinya itu nggak baku tapi ada. Misalnya lagi seperti yang Nabi bilang, ketika mendengar anak kecil itu nangis, Nabi mengatakan tidak adakah orang yang meruqyahnya. Berarti terkadang anak kecil itu nangis, ya perlu diruqyah. Diruqyah aja. Ya. Baca yang paling gampang, paling mudah. Ya, mau Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas atau Al-Fatihah saja itu juga sudah mencukupi. Makanya kalau kita mengikuti tuntunan sunnah, banyak perkara-perkara yang disangka susah sebenarnya mudah. Karena sebagian kaum muslimin beranggapan ruqyah itu susah. Meruqyah itu susah. Tidak. Ketika dijelaskan dalil-dalilnya mudah, tetap bilang susah. Kenapa, Ustaz? Bagaimana kalau meruqyah dia kesurupan? Kan banyak orang kagak mau meruqyah, takut nanti yang diruqyah kesurupan, atau khodam yang ada di dalam dirinya, atau di dalam benda-benda yang ia keramatkan pada datang ke rumah. Nah makanya pada nggak mau menerima risiko, udah kasih ustadz aja dah. Bahkan mungkin ada di antara yang konyol kali ya, ada yang kesurupan dikasih nomor HP saya lagi. Jangan begitu. Semua muslim bisa, ya. Karena kita salah persepsi tentang ruqyah. Digambarkan ruqyah itu berarti orangnya bakal kelenger, ya, bakal keluar khodamnya yang mungkin punya jurus macan keluar jadi meong. Macannya masih kecil berarti itu, susu meong. Takut semua. Benar mudah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirahmakumullah, biasakan untuk selalu mendoakan diri sendiri, keluarga kita, anak-anak kita dengan doa-doa perlindungan. Ya, ajari anak-anak untuk takut kepada Allah. Jangan takut kepada memedi. Ayo nak masuk nak, tuh ada kuntilanak. Jangan. Jadi ketanam tuh dalam dirinya itu.
ya, yang rambutnya panjang, wangi melati, kuntilanak. Padahal mungkin tukang minyak wangi lewat. Ya. Nah, karena kita dibiasakan takut kepada makhluk, akhirnya mentalnya seperti itu. Maka jujur, melatih jujur kepada remaja-remaja itu untuk apa? Jujur takut kepada Allah. Misalnya di sini murid ini biasanya kalau ujian, kalau ulangan mentok nilainya 7. Tiba-tiba kok 10. Ini lagi belajar apalagi otaknya lagi encer nih panggil. Nah, alhamdulillah nih nilai kamu 10 nih. Biasanya 7 aja susah. Bagaimana tuh ceritanya? Ya namanya usaha, Bu. Namanya usaha, ya. Ya pakai ini nih. Nah, biar ada cerita tuh. Nah, itu melatih kejujuran, artinya apa? Kita semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diawasi. Karena bagaimanapun bilang anak-anak jujur, tetap pakar nyontek banyak. Tetap ada itu. Dari generasi dari zaman dulu sampai mungkin zaman akan datang tetap ada yang jago nyontek. Akan ada tuh. Bahkan membuat rumus-rumus tersendiri. Ya, rumus-rumus tersendiri. Jadi melatih jujur mereka bagaimana? Selalu mengingatkan Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Ya. Ya contoh misalnya ketika terlambat. Kenapa terlambat? Ya, misalnya macet. Dan kita tahu jalur itu memang jalur macet, maka kita benarkan lain kali nanti berangkatnya lebih pagi. Tapi kalau rumahnya di belakang sekolah macet, nah macet di warteg deh. Ya mudah-mudahan tidak terlambat ya insyaallah. Apa perbedaan orang munafik dan fasik? Fasik itu at-fiskun itu adalah khurud anit ta'ah. Fasik itu adalah keluar dari ketaatan. Orang munafik pasti orang fasik. Orang fasik juga bisa jadi orang munafik. Tergantung dia keluar dari ketaatannya dalam hal apa. Apabila dia keluar dari keyakinan sebagaimana seorang muslim, yaitu mendustakan Allah dan Rasulnya, maka keluar taatnya ini menunjukkan dia kemunafikan. Ya. Munafik dalam istilah, ya ini pasti fasik, tapi tidak semua orang fasik munafik. Orang fasik misalnya mereka yang melakukan dosa-dosa besar, tapi masih muslim, dia yakin Allah satu-satu yang disembah, tidak didustakan Rasul nggak didustakan. Tapi kalau orang munafik itu dia membenci Nabi, atau dia mendustakan Nabi, atau dia membenci salah satu ajaran yang Nabi ajarkan dalam Al-Quran maupun hadis, atau dia ya mendustakan salah satu di antara ajaran yang Nabi ajarkan, atau dia senang dengan kemunduran kaum muslimin, kehancuran Islam dan kaum muslimin. Kemudian di antara juga orang-orang munafik itu sifat dasarnya adalah enggan, tidak mau menolong agama Allah. Agama Allah rusak, mau apa? Masa bodoh. Kalau mau Allah aja yang nolong. Nah ini yang model-model gini disebut dengan nifak. Nah dari 6 perkara tadi akan bercabang-cabang tuh. Jika berbicara dusta, jika berjanji tidak dipenuhi, ya, jika membuat perjanjian dia melakukan pengkhianatan, jika diberi amanah dia berkhianat dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika orang dilabeli munafik ini tidak sembarangan. Munafik itu adalah apabila ada nifak i'tiqadi di dalam dirinya. Karena nifak itu ada 2, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi tadi ya mendustakan Nabi. Muhammad itu hanya apa? Tokoh Arab, orang Islam aja tuh yang terlalu lebay. Nah, ini termasuk munafik kalau dia KTP-nya Islam. Kalau orang kafir ngomong Nabi Muhammad bla 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 itu orang kafir lah. Tapi kalau orang munafik meskipun mereka kafir dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengaku muslim. Nah, sedangkan orang fasik itu orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ya, apakah itu durhaka sama orang tua,
apakah itu dia melakukan zina, masuk kefasikan. Ya. Jadi tidak sama ya, mesti dibedakan konteksnya. Oh, dikatakan ini kemunafikan, lihat konteksnya. Kadang setiap perbuatan yang melanggar syariat masuk kategorinya fasik, tapi tidak semua kefasikan jatuhnya kemunafikan. Tinggal lihat konteks kalimatnya. Mempercayai ramalan, zodiak dan prediksi BMKG, apakah termasuk syirik? Nah, kalau yang dimaksud adalah berbicara tentang zodiak, perbintangan, nuzul, maka ini termasuk apa? Siapa mempercayainya, ini bisa jatuh kepada perkara-perkara perusak iman, bisa syirik, bisa apa? Dia itu mendapatkan ancaman-ancaman seperti sholat tidak diterima dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan BMKG? Apakah dia masuk seperti nujum? Kalau kita lihat itu dia memperkirakan saja dengan apa? Tanda-tanda alam. Maka tidak masuk dengan, tidak sama dengan yang tadi itu. Misalnya ya kita ngelihat di baskom gitu ya. Tabel baskom, kita komat kamit, wah ada wajah Pak Yusuf nih. Jangan lupa baca doa adzannya itu ya. Yang mendapat syafaat Rasul tuh jangan lupa tuh. Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah, sebelumnya didahului dengan salawat kepada beliau, kemudian mengucapkan doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Setelah itu berdoalah apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia maupun akhirat. Dan pertanyaan terakhir, apa benar jika menggunakan metode berpikir untuk menambah keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah, misalnya berpikir mengenai alam semesta pasti ada yang menciptakan, kemudian sang pencipta tersebut secara akal harus bersifat tunggal, karena berdasar logika jika Tuhan pencipta itu banyak maka akan terjadi perselisihan. Kemudian setelah berpikir seperti di atas, maka mengambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang benar dan meyakini bahwa tidak ada yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Rahimakumullah, di dalam menerima kebenaran Islam ini itu ada istilahnya dalil nakli, ada dalil akli. Dalil akli itu dalam terminologi umumnya itu terkait dengan penggunaan akal sesuai dengan kadarnya. Sebab ada sesuatu yang mungkin tidak bisa akal masuk wilayah itu, seperti tentang zat Allah. Kita hanya disuruh berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Nah, kemudian ada dalil nakli, atau biasa juga disebut dengan dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, bagi seorang muslim, siapapun dia, Allah akan berikan apa? Hidayah, sehingga dia akan bisa menerima kebenaran baik itu dengan dalil nakli maupun dalil akli. Jadi kalau penggunaan dalil akal seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, maka itu boleh. Itu boleh. Karena itu sifatnya adalah untuk menegaskan realitas yang bisa dijangkau oleh akal umumnya manusia. Makanya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika beliau berdebat dengan orang-orang yang gak percaya dengan Tuhan, bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, beliau hanya bercerita di sana ada perahu yang bisa mondar-mandir ngambil barang, ngambil penumpang tanpa pengemudi. Maka orang yang mendengarnya mengingkari, bagaimana mungkin itu perahu bisa berjalan mondar-mandir sendirian. Nah, jika perahu saja dianggap tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya, tidak ada yang mengendalikannya, bagaimana alam semesta ini? Nah, kurang lebih kita menggunakan akal itu untuk menguatkan dalil, bukan ngoreksi dalil. Kebanyakan orang kadang-kadang ngoreksi dalil, ya, pakai akalnya ayat sama hadis itu kotak-katik supaya cocok. Akhirnya jadilah mereka mazhab cocok logi. Nah, kita bukan cocok logi. Ya. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Nah, demikian mudah-mudahan
apa yang dipaparkan pada kesempatan berbahagia ini bisa kita ambil faedahnya sebanyak mungkin, dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk membawa hidup dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini hanya sementara. Cepat atau lambat kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita belum tahu apakah nanti Ramadan kita masih bisa bersama sunnah di dalam bulan Ramadan atau kita malah sudah di alam barzah. Oleh karena itu banyak-banyaklah meminta kepada Allah, misalnya Allahumma balighna Ramadan warzuqna fihi amalan salihan tardahu waj'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, rezekikan kami amal soleh yang kau ridhoi di dalamnya, dan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang bertakwa. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan. Kebenaran adalah apa yang sesuai dengan Islam yang Nabi ajarkan. Jika ada yang salah, maka kesalahan itu hendaklah kita jauhi, kita ambil apa yang benar, apa yang sesuai tuntunan Nabi kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.